Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan di mana fungsi kecanggihan teknologi dan anggaran besar dari donatur Zionis internasional yang digembor-gemborkan selama ini. Jika para tentara Israel hanya mampu menemukan terowongan dengan cara menunggu kamera milik seorang jenazah mujahid, atau mungkin sebatas kamera Hamas yang jatuh lalu sengaja ditinggalkan. Ketiga, dari poin kedua inilah keanehan dan kejanggalan mulai terasa. Benar bahwa itu memang terowongan, tetapi apa yang didapatkan? Kenapa baru dieksplor 4 km saja? Kenapa tidak langsung saja diisi bom lalu diledakkan seperti yang biasa mereka lakukan pada terowongan sebelumnya? Apakah karena mereka tidak yakin itu benar-benar terowongan yang masih digunakan Hamas? Atau sebenarnya memang itu penemuan lama saja yang baru diungkap? Keempat, Erez berada di utara. Daerah utara sudah dibombardir selama 50 hari perang dari 9 Oktober sampai gelombang pertama gencatan senjata. Lucunya, IDF baru menemukan 4 km terowongan setelah berperang 70 hari lamanya di bagian lain. Ingatlah bahwa IDF sangat yakin markas utama Hamas ada di Khan Yunis, bukan Gaza Utara. Lalu seakan narasi penemuan dalam rilis IDF ini dikatakan sebagai penemuan terbesar dan lain sebagainya. Apa gunanya berperang di Khan Yunis kalau begitu? Kelima, sebenarnya karena informasi dalam bahasa Indonesia amat minim tentang terowongan ini, sehingga membuat kita yang kurang paham akan bereaksi dengan beragam ekspresi, baik itu terkejut atau malah kagum. Padahal sebenarnya informasi dalam bahasa Arab sangat banyak. Terowongan semacam ini mudah dijumpai di Gaza. Maksudnya, beberapa kali dalam momen spesial, Hamas sengaja mengundang warga, bahkan wartawan, untuk datang secara terbatas ke ujung terowongan. Maka harusnya Israel langsung bisa menemukan ini, tak perlu menunggu 70 hari. Keenam, ini bisa jadi adalah umpan yang sengaja dibuat oleh pejuang Gaza untuk mengalihkan pasukan darat Israel kembali ke utara. Karena di wilayah selatan yang saat ini menjadi area pertempuran, terlalu banyak warga sipil, sehingga dengan mengalihkan fokus tentara Israel mereka ke wilayah utara, akan dirasa relatif aman jika area pertempuran kembali dipusatkan di sana. Mengenai umpan yang disiapkan oleh para pejuang Gaza, mungkin bisa saja merujuk pada sebuah bom dengan radius ledakan yang cukup besar, yang siap menewaskan ratusan tentara Israel saat mereka memasuki terowongan itu. Sebagaimana yang telah terjadi pada beberapa hari terakhir, di mana pasukan IDF tewas oleh jebakan bom saat memasuki terowongan bawah tanah pejuang Gaza. Sebab, jika kita berpikir dengan seksama, apakah mungkin seorang mujahid sengaja meninggalkan sebuah informasi penting dalam peperangan jika tidak ada tujuan tertentu yang ingin mereka capai? Apalagi, beberapa waktu lalu, pejuang Hamas menyampaikan sebuah kalimat berisi pesan yang penuh dengan teka-teki, yakni kami menyebarkan 10 di setiap lubang. Namun meski demikian, harus diakui, ini dokumentasi IDF yang agak ada isinya. Bukan hanya tembak-tembakan yang tak jelas targetnya, lalu diklaim mereka berhasil menewaskan Hamas. Itulah beberapa informasi seputar rilis resmi IDF terbaru soal ditemukannya terowongan bawah tanah Hamas sepanjang 4 km. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.